menit maksimumnya ya. Kedengaran nggak nih? Terdengar. Jelas ya. Kemudian CLO untuk rangkaian listrik ini ada 4. Course learning outcome-nya ada CLO1, CLO2, CLO3, dan CLO4. CLO1 mengenai konsep dan hukum dasar rangkaian. Hukum dasar rangkaian ini sebenarnya hanya ada 2 di rangkaian listrik ini, yaitu hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Itu saja dikuasai, maka RL pasti bisa ya. Nah, cuma dari 2 hukum itu muncul CLO2, CLO3 gitu ya, yaitu metode analisis dan teorema rangkaian listrik searah, itu adalah CLO2. Sedangkan CLO3-nya metode analisis dan teorema rangkaian arus bolak-balik dan konsep daya. Jadi kita belajar DC di tengah semester pertama ini, kemudian nanti belajar AC, dan yang terakhir adalah CLO4, filter pasif sederhana menggunakan RLC. Nah, gitu ya. Biasanya kalau untuk untuk RL ini nanti kita belajar low pass, high pass, band pass, dan band stop mungkin tidak ya. Nanti kita lihat di silabus. Fungsi alih, fungsi transfer, respon frekuensi, dan rangkaian kutub 4 gitu ya. Rangkaian kutub 4. Banyak nih, CLO4 nih banyak ternyata. Udah aplikasi dari rangkaian listrik. Nah, kemudian pembagian penilaian dan CLO. CLO1 dan CLO2 itu sebelum UTS ya. CLO3 dan CLO4 setelah UTS. CLO1, 2, 3, dan 4 dibagi dengan bobot sama masing-masing 25%. Jadi CLO1 25%, CLO2 25%, CLO3 25%, dan CLO4 juga 25%. Nah, secara garis besar pembagian penilaian adalah sebagai berikut. Tugas nih, tugas ini totalnya 15% gitu ya. 15%. Berarti harus ada 4 tugas minimal ya. 4 tugas. 4 CLO, tugasnya 4 CLO. Setiap CLO ini 1 tugas. Tugasnya bisa berapa soal gitu ya, bisa beberapa soal. Bobotnya 3,75%. Kuisnya juga 15%, diadakan 2 kali nih. Sebelum UTS 1 kali, setelah UTS 1 kali. Masing-masing bobotnya adalah 7,5%. Begitu ya. Kemudian UTS-nya 35%, dibagi 2 juga nih. Ada pilihan ganda, ada esai. Pilihan gandanya 14%, esainya 21%. Begitu ya. Kemudian ada UAS, UASnya juga sama 35%. Akan dibagi 2 lagi nih. Pilihan gandanya 14%, esainya adalah 21%, sama seperti UTS gitu ya. RPS-nya ada, kemudian pendahuluan dan segala macam keterangan tentang mata kuliah RL ini sudah ada di LMS. Sudah ada di LMS, kalian bisa baca ya. Bisa baca. Nah, itu aturan penilaian kita. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Yang kedua mengenai silabus atau RPS ya. RPS-nya adalah sebagai berikut.
RPS-nya sebagai berikut ya. Belum ada ya. Nah, kita lihat nih. Kelihatan nggak? Jelas nggak di situ? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Di sini kita lihat minggu pertama dan minggu kedua. Ini adalah konsep dasar dan hukum dasar rangkaian listrik. Ini termasuk CLO 1. Jadi CLO 1 ini terdiri dari berapa subbab nih? Ada sebentar ke atasnya. Nah, yang pertama mengenai unit system atau sistem satuan. Sistem satuan mengenai muatan listrik, arus listrik, konvensi arah arus dan pembacaannya gitu ya, dan mengenai tegangan. Setelah mengerti tentang arus dan tegangan, kita belajar tentang daya dan energi. Setelah mengerti tentang konsep daya dan energi, baru kita lihat ada elemen aktif dan ada elemen pasif. Elemen aktif ini biasanya berupa sumber, baik sumber tegangan maupun sumber arus. Sedangkan elemen pasifnya adalah komponen-komponen R, L, dan C. Itu elemen pasif rangkaian begitu ya. Nah, nanti sumber juga ada yang disebut sebagai sumber bebas, ada juga yang disebut sumber tak bebas atau sumber yang bergantung. Yang kelimanya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini sudah dari SMP sudah tahu sebenarnya ya, hukum Ohm bahwa V sama dengan R kali I gitu ya. Kalau untuk DC, kalau untuk AC V sama dengan Z kali I. Nah, apa Z itu? Z R itu adalah resistansi, Z-nya adalah impedansi. Apa itu nanti kita bahas ya. Kemudian yang keenamnya adalah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff 1 itu mengenai tegangan. Dikatakan bahwa jumlah tegangan dalam sebuah loop tertutup harus berharga 0 atau harus bernilai 0. Sedangkan hukum Kirchhoff yang kedua bicara mengenai arus, hukum arus. Mengatakan bahwa jumlah arus dalam suatu percabangan bernilai 0 gitu ya. Nah, mungkin di fisika juga ini sudah belajar. Sudah belajar belum di fisika hukum rangkaian ini? Kemudian yang ketujuh adalah hubungan seri paralel, yang kedelapannya daya yang dikirim dan daya yang diterima gitu ya. Nah, nanti ada tugas dan latihan soal. Mudah-mudahan latihannya dapat kalian mengerti ya. Minggu ketiga dan keempat, analisis rangkaian listrik DC. Ini masuknya CLO2. Ada yang disebut analisis node atau analisis cabang. Mengenai sumber bebas dan tak bebas. Analisis supernode, apa itu supernode? Nanti kita lihat. Juga melibatkan sumber bebas dan tak bebas gitu ya. Kemudian yang ketiga analisis mesh atau analisis loop, melibatkan sumber bebas dan tak bebas. Yang keempat analisis super mesh, juga melibatkan sumber bebas dan tak bebas. Minggu kelima dan keenam mengenai teorema rangkaian. Teorema rangkaian ini adalah cara analisis untuk mempermudah menganalisis rangkaian. Kalau rumit bagaimana cara menganalisisnya ya. Muncullah teorema rangkaian. Ada yang disebut teorema Thevenin, teorema Norton, teorema superposisi dan substitusi. Kemudian ada teorema yang disebut transformasi sumber gitu ya. Dan ada yang disebut transfer daya maksimum. Nah, transfer daya maksimum ini nanti selalu terpakai sampai kalian
mengerjakan tugas akhir. Selalu harus ada transfer daya maksimum, gitu ya. Minggu ketujuh, ada rangkaian orde 1 dan orde 2. Ini rangkaian orde 1 dan orde 2. Respon sebuah rangkaian kalau ini berarti sudah ke AC ya. Sudah ke AC. Atau belum? Belum nih. Bab minggu 8, 9 dan 10 analisis rangkaian arus listrik bolak-balik, gitu ya. Ada sinyal sinusoidal, fasor, analisis rangkaian AC, teorema rangkaian AC. Nah, untuk analisis rangkaian AC ini, kita harus punya kalkulator yang ada mode kompleksnya, gitu ya. Harus ada mode kompleks, karena nanti kita berbicara dengan fasor, yaitu ada magnitud, ada fasa, ada real, ada imajiner. Nah, mengenai kalkulator bisa langsung di Google Play ya. Di Google Play bisa langsung di-download lah atau di-install kalkulator yang ada mode kompleksnya atau yang scientific ya, yang scientific. Kemudian minggu ke-11, konsep dan analisis rangkaian AC tapi mengenai daya. Apa itu daya sesaat, apa itu daya rata-rata, apa itu daya maksimum. Khusus untuk sinyal AC saja ya. Untuk sinyal sinusoidal. Kemudian cara menghitung nilai efektif atau disebut RMS. RMS itu root mean square. Kemudian ada yang daya disebut daya tampak, ada faktor daya. Kalau saya biasanya nyebutnya daya aktif ya, bukan daya tampak, tapi daya aktif. Nah, nanti ada juga daya kompleks. Nanti ada daya aktif, ada daya imajiner, atau daya reaktif, digabung menjadi daya kompleks gitu. Terus, cara perbaikan faktor daya. Nah, gitu ya, faktor daya. Gimana cara memperbaikinya nanti kita lihat. Kemudian pada minggu 12 dan 13 ini kita bicara filter pasif sederhana dengan parameternya. Mulai dari fungsi alih atau transfer function, kemudian respon frekuensi. Dari transfer function ini kita lihat respon frekuensinya. Kemudian dari respon frekuensi ini ada magnitud, ada fasa. Kemudian ada jenis filter itu ada low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter, ada band stop filter, begitu ya. Yang keenam bicara mengenai frekuensi cut-off, resonansi, bandwidth, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini cuma 1 minggu nih, rangkaian kutub 4, kita akan belajar parameter Z, parameter Y, dan hubungan antara parameter Z dan parameter Y untuk analisis kutub 4. Karena kalau kita harus selalu pakai rangkaian akan rumit. Misalnya kalau rangkaiannya terlalu banyak. Tapi kalau pakai parameter cukup tahu input, output, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini adalah RPS yang akan kita pelajari selama kita kuliah. Ini adalah CLO-nya. Sayang di sini tidak ada ini ada ini. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka atau prasyaratnya kuliah-kuliah dulu, prasyaratnya adalah kalkulus 1, kalkulus 2, fisika 1, dan fisika 2. Daftar pustaka yang pertama Alexander Sadiku, gitu ya. Ini judul bukunya Fundamental of Electric Circuit, yang edisi kelima McGraw Hill 2013. Tinggal cari di internet, banyak ya. Yang kedua
Nielsen dan Riedel. Electric Circuit edisi ke-10 tahun 2015. Ini juga ada di internet, tinggal dicari. Banyak latihannya. Kalau mau baca silahkan ya untuk menambah pengetahuan. Johnson Electric Circuit Analysis tahun 2002. Ini juga ada di internet. Nah, ada juga buku tulisan Pak Ramdhani gitu ya, rangkaian listrik terbitan Erlangga. Nah, gitu ya. Kalau perasaan ini juga ada di internet ya, kalau dicari di internet ada. Gitu. Itu adalah mengenai silabus dan RPS, rencana pembelajaran semesternya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo. Pak, Yap. untuk kuisnya itu kuis yang di LMS atau seperti apa, Pak? Yang 2 kali sebelum UTS. Nanti kita lihat ya apakah di LMS atau kita ngadakan waktu kuis sendiri gitu ya. Kalau waktu kuis sendiri kayaknya nggak ada ya. Punya waktu nggak untuk kuis sendiri? Kalau nggak ada ya di LMS. Tapi waktunya langsung ya, tidak seminggu gitu, tapi berapa jam? 1 jam atau 2 jam ya. Atau kuisnya nanti saya buat lagi. Jangan yang sudah di LMS atau udah di ini berarti ya. Udah diketahui soalnya. Karena belum di hidden. Sudah kalian pelajari belum? LMS-nya udah dibuka belum? Iya, Pak, muter-muter. Macet ya. Tadi pagi juga saya nggak bisa masuk ke LMS-nya. Memang lagi macet mungkin. Mudah-mudahan minggu depan tidak macet ya. Sekarang kita lihat bab 1 dulu ya. Siap, bab 1 nih. Saya pelan-pelan ininya supaya konsepnya mantap ya. Bab 1 mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Konsep dasar rangkaian listrik, pertama kita mulai dari besaran dasar atau besaran pokok yang ada hubungannya dengan listrik. Ini ada, bukan dengan listrik ya, ini untuk fisika ini. Untuk fisika ini ada yang disebut kuantitas ini besaran, ada yang disebut satuan dasar, dan ada yang disebut simbol. Nah, simbol untuk satuan. Yang pertama adalah panjang, ini sudah kalian tahu, panjang itu satuannya meter untuk sistem internasional. Kalau untuk sistem lain ada feet, ada inci, dan sebagainya ya. Atau kalau dulu kita menyebutnya ini sistem MKS, meter, kilogram, sekon. Nah gitu ya. Tapi karena banyak satuan dasar yang lain atau satuan besaran pokok yang lain, maka disebut saja sistem internasional. Untuk panjang ini satuannya adalah meter, simbolnya M kecil ya. Massa ini adalah kilogram, simbolnya Kg, harusnya K-nya kecil ini. K-nya harusnya kecil ya. K kecil, G kecil, itu kilogram. Kemudian waktu, ininya sekon, sumber apa, simbolnya adalah S sekon gitu ya. Kemudian arus listrik, nih arus listrik disebut besaran pokok juga, satuannya ampere, simbolnya adalah A. Sedangkan suhu ini dalam Kelvin, simbolnya adalah K besar. Kelvin itu berarti derajat Celcius ditambah 273 gitu ya.
derajat Celcius tambah 273 jadi Kelvin. Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela, simbolnya adalah CD, kandela. Sebenarnya ada satu lagi besaran pokok ini yang disebut jumlah jumlah atom ya, jumlah materi yang disebut mol. Kalau di kimia disebutnya mol gitu ya. Itu besaran pokok juga. Ini adalah besaran pokok yang dasar, ada atau udah pokok itu dasarnya besaran pokok. Nah, selain besaran pokok ada juga besaran turunan gitu ya. Di mana turunan ini tentu saja diturunkan dari besaran-besaran pokok. Di sini ada yang kuantitas disebut electric charge atau muatan listrik. Satuannya kolom, simbolnya adalah C. Gitu. Nah, kalau saya pahamnya kebalik, harusnya electric charge itu besaran pokok, arus itu besaran turunan, gitu ya. Kenapa demikian kita lihat nanti ya. Kemudian potensial listrik atau tegangan listrik, satuannya volt, simbolnya V besar. Kemudian resistansi satuannya ohm, simbolnya omega besar ya. Konduktansi ini Siemens, simbolnya adalah S besar. Induktansi satuannya Henry, simbolnya H besar. Kapasitansi satuannya farad, simbolnya F besar. Frekuensi satuannya hertz, simbolnya H besar Z kecil gitu, H besar Z kecil. Sedangkan gaya atau force, gaya ini satuannya Newton, simbolnya N besar. Energi atau kerja gitu ya. Kerja itu usaha, biasa kita terjemahkan sebagai usaha. Satuannya adalah joule, simbolnya J besar. Kalau power itu adalah daya, power itu daya ya. Satuannya watt, ini kalau simbolnya W besar. Kemudian ada flux magnetik satuannya Weber, V gitu ya, Weber, simbolnya WB. Sedangkan rapat flux magnetik satuannya Tesla, simbolnya T besar gitu ya. Nah, kemudian dalam fisika itu biasanya angka itu bisa terlalu kecil, bisa terlalu besar. Misal angka yang sangat kecil 0,0000005 sekian gitu ya. Kalau untuk yang besar misal 500 juta sekian gitu. Nah, itu tidak enak dipandang dan susah nulisnya gitu ya. Terlalu banyak. Maka dipakailah faktor pengali yang merupakan kelipatan pangkat dari 10 pangkat ya, 10 pangkat. Ini faktornya ini disebut prefiks ya, prefiks itu namanya, ini simbolnya. Ada yang disebut 10 pangkat 9, itu prefiksnya namanya giga, simbolnya G. Misal frekuensinya 1 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, kita sebut saja frekuensinya adalah 1 GHz ya, 1 GHz, G besar. Kemudian 10 pangkat 6 ini adalah mega, simbolnya M besar. Kalau 10 pangkat 3 kilo, simbolnya K kecil. 10 pangkat min 2 itu adalah senti, C kecil. 10 pangkat min 3 adalah mili, M kecil gitu ya. 10 pangkat min 6 disebut mikro,